Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 3207 Kelahiran kembali Iblis Darah. Separuh tubuhnya telah pulih, tetapi daging yang baru tumbuh berwarna merah gelap yang menyeramkan, dan permukaan kulitnya dipenuhi garis-garis hitam. Yang lebih mengerikan lagi, sebuah mata vertikal tumbuh di tengah dahinya, dan saat ini mata itu tertutup rapat. Dia sebenarnya sedang mengalami transformasi, bisik baik King Li. Kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Chu Chen mengangguk, dan pedang kaisar biru terhunus tanpa suara. Namun, tepat saat dia hendak bergerak, mata vertikal Sue Wuyai tiba-tiba terbuka. Itu adalah bola mata yang sepenuhnya hitam, tanpa pupil, hanya kegelapan yang tak berujung. Akhirnya tiba juga, suara Sue Wuyai menjadi serak dan tidak menyenangkan, seolah-olah banyak orang berbicara bersamaan. Aku telah lama menunggumu, penerus Kaisar Azure. Saat Sue Wuya membuka mata vertikalnya, tekanan yang menyesakkan menyapu seluruh cekungan. Chu Chen merasa seolah-olah dadanya dipukul, dan aliran energi spiritual di dalam tubuhnya terhenti sesaat. Baik King Li bereaksi sangat cepat, memegang pedang panjang kristal esnya secara horizontal di depannya, dan dinding es muncul dari tanah, mengisolasi kekuatan yang menekan dari luar. Puncak tahap jiwa yang baru lahir. Tidak, dia sudah setengah jalan menuju tahap transformasi tubuh. Suara baik King Li terdengar serius. Dia telah melahap esensi dan darah semua muridnya dan berubah menjadi iblis darah. Sue Wuyai perlahan berdiri dari genangan darah. Selubung darah yang menutupi seluruh tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, memperlihatkan tubuhnya yang berwarna merah gelap di bawahnya. Kulitnya dipenuhi pola sihir hitam, dan dua pasang sayap berdaging merah darah tumbuh dari punggungnya. Dia telah melampaui alam kemanusiaan. Penerus Kaisar Azure, suara Sue Wuyai bergema dengan resonansi metalik. Kau datang di waktu yang tepat. Dengan melahapmu, aku bisa sepenuhnya maju ke tahap jiwa baru lahir. Tiba-tiba dia merentangkan tangannya lebar-lebar, dan darah di genangan itu mendidih dan bergolak, berubah menjadi puluhan ular piton darah yang menerkam mereka berdua. Hati-hati, Chu Chen mengayunkan pedang kaisar birunya secara horizontal, dan ki pedang teratai biru memutus ular piton darah yang menyerbu. Namun, ular piton darah yang terputus itu segera terbentuk kembali setelah menghantam tanah, serangannya tidak berkurang. Sikap pedang baik King Li berubah, dan pedang panjang esnya menelusuri lintasan misterius, segel es mistik. Kemanapun energi pedang es itu lewat, ular piton darah membeku menjadi patung-patung es. Namun dalam sekejap, retakan muncul di permukaan es, dan ular piton darah itu hampir berhasil membebaskan diri. Serangan fisik tidak efektif, kata Chu Chen dengan suara berat. Gunakan api teratai pemurnian. Dia membuat segel tangan dengan tangan kirinya, dan tanda teratai putih di dadanya menyala. Dengan secercah api biru menyala dari ujung jarinya. Saat pedang berkelebat, hujan api biru turun, membakar ular piton darah yang membeku hingga menjadi abu. Melihat ini, Sue Wuyai tidak terkejut tetapi malah tertawa. Menarik, mari kita coba. Dia memukul dadanya, dan tiba-tiba seberkas cahaya hitam melesat keluar dari mata vertikal yang hitam pekat itu. Cahaya hitam itu sangat cepat. Chu Chen hanya sempat menghindar ke samping, tetapi bahu kirinya tetap terkena goresan. Tiba-tiba, kekuatan dingin dan jahat menyerbu tubuhnya, dengan ganas mengikis meridiannya. Chu Chen mengerang,
dan benih dao teratai biru segera aktif untuk sementara menekan energi iblis. Melihat ini, Bai Qingli segera melangkah di depan Chu Chen. Sebaiknya kau sembuhkan lukamu dulu. Pedang kristal es di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya putih, mengarah langsung ke tenggorokan Sue Wuya. Kau terlalu percaya diri, Sue Wuyai menyeringai jahat, sayapnya yang besar mengepak di belakangnya, dan dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Bai Qingli meleset saat menyerang dengan pedangnya dan segera mengubah gerakannya untuk bertahan, tetapi Sue Wuya sudah muncul di belakangnya dan menamparkan punggungnya dengan cakar. Bang, pada saat kritis, seberkas cahaya biru menembus, menghalangi pukulan fatal tersebut. Darah menetes dari sudut mulut Chu Chen, tetapi tangannya yang memegang pedang tetap seteguh batu. Lawanmu adalah aku. Pedang Kaisar Azure berbenturan dengan cakar darah, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Sue Wuyai terdorong mundur beberapa langkah, menatap dengan terkejut pada luka di telapak tangannya yang disebabkan oleh energi pedang. Pedang Kaisar Azure benar-benar sesuai dengan reputasinya. Chu Chen tidak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas. Serangan pedangnya bagaikan gelombang pasang yang dahsyat, tanpa henti dan tak berkesudahan. Setiap serangan membawa kekuatan pemurnian, memaksa Sue Wuyai untuk mundur berulang kali. Bai Qingli juga mengatur ulang pasukannya dan melancarkan serangan dari samping. Keduanya bekerja sama dengan sempurna dan untuk sementara waktu berhasil menekan Sue Wuyai. Sialan, Sue Wuyai meraung. Tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menembakkan panah darah ke langit. Anak panah darah itu meledak tinggi di langit, berubah menjadi hujan darah yang jatuh dari langit. Begitu tetesan darah itu menyentuh tanah, mereka langsung berubah menjadi iblis darah kecil, berkerumun ke arah mereka berdua dalam jumlah yang banyak. Hati-hati! Chu Chen segera mengangkat perisai teratai biru, tetapi ada terlalu banyak iblis darah, dan mereka dengan cepat mengepung mereka berdua. Memanfaatkan kesempatan itu, Sue Wuyai mundur ke altar dan membuat segel tangan, formasi iblis darah, aktifkan. Tiba-tiba, pola merah menyala menerangi seluruh cekungan, dan serangkaian besar perangkat diaktifkan. Darah di genangan darah itu mendidih dan bergolak, berubah menjadi 9 rantai merah darah yang melilit Chu Chen dan Bai Qingli dari berbagai arah. Ini adalah ekspresi Bai Qingli berubah drastis. Rantai iblis darah 9 meter, begitu kau terjerat di dalamnya, semua esensi kehidupanmu akan terkuras. Kilatan tekad terpancar di mata Chu Chen. Kakak senior, lindungi aku. Bai Qingli segera mengerti, dan mengayunkan pedang panjang kristal esnya dengan kecepatan yang tak tertembus, untuk sementara waktu memblokir rantai yang datang. Chu Chen memanfaatkan kesempatan itu untuk duduk bersila di tanah, dengan pedang kaisar biru tergeletak horizontal di pangkuannya, dan tangannya membentuk segel tangan. Teratai biru membersihkan dunia, dan semua hukum kembali ke sumbernya. Saat dia melafalkan mantra, tanda teratai putih di dadanya bersinar terang, dan bayangan teratai biru raksasa perlahan mekar di belakangnya. Saat kelopak bunga teratai mekar, kekuatan penyucian murni menyebar seperti riak. Para iblis darah, setelah menyentuh cahaya biru, mengeluarkan jeritan melengking dan lenyap menjadi asap biru. 9 rantai darah itu juga terhalang untuk mendekat. Setelah melihat ini, Sue Wuyai akhirnya menunjukkan ekspresi takjub. Mustahil, bagaimana mungkin seorang kultivator Naschensol sepertimu bisa melepaskan energi pemurnian sekuat ini? Chu Chen tidak menjawab, terus mengaktifkan teratai biru. Gambar ilusi menjadi semakin nyata, dan jangkauan pemurnian terus meluas,
segera meliputi seluruh cekungan. Ah, Sue Wuyai mengeluarkan raungan kesakitan, dan rune iblis di tubuhnya mulai memudar di bawah cahaya biru. Ia mengepakkan sayapnya yang berdaging dengan panik, mencoba melarikan diri, hanya untuk mendapati bahwa kakinya telah membeku karena embun beku. Berniat pergi, Bai Qingli berkata dingin, terlambat. Pedang kristal es di tangannya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya putih, menusuk ke arah alis Sue Wuyai. Engah, pedang panjang itu menembus tengkoraknya, dan Sue Wuyai mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi, kekuatan pemurnian dari teratai biru mengalir ke lukanya, menyebabkan energi iblis di dalam tubuhnya menjadi tak terkendali. Tidak, aku belum berdamai. Sue Wuyai meronta-ronta dengan panik. Raja Iblis, selamatkan aku. Tubuhnya membengkak seperti balon yang mengembang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya, dari mana cahaya merah gelap bersinar. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri, teriak Chu Chen dengan tajam, mundur. Keduanya mundur dengan cepat, serentak mengerahkan pertahanan terkuat mereka. Ledakan, di tengah ledakan dahsyat itu, seluruh pulau bergetar hebat, dan sebuah kawah besar berdiameter ratusan kaki terbentuk di lembah tersebut. Gelombang kejut yang mengerikan itu mematahkan semua pohon dalam radius beberapa mil menjadi dua. Setelah asap dan debu menghilang, Chu Chen dan Bai Qingli berdiri dari reruntuhan. Meskipun penampilan mereka berantakan, mereka tidak terluka. Apakah sudah berakhir? Bai Qingli melirik sekeliling dengan waspada. Chu Chen hendak menjawab ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu tidak benar. Di tengah lubang raksasa itu, segumpal daging merah gelap menggeliat, permukaannya dihiasi dengan rune iblis yang sudah dikenal. Yang lebih mengerikan lagi, detak jantung yang jelas terdengar berasal dari dalam daging dan darah itu. Dek, dek, setiap detak jantung bagaikan guntur yang teredam, membuat darah mereka bergejolak. Iblis darah telah terlahir kembali. Suara Bai Qingli mencekam, dia belum sepenuhnya mati. Daging dan darah itu menggeliat semakin cepat, secara bertahap membentuk wujud manusia. Dilihat dari ukurannya, itu beberapa kali lebih besar daripada Sue Wuyai sebelumnya. Chu Chen menggenggam pedang kaisar biru dengan erat. Aku tidak bisa membiarkan dia menyelesaikan transformasinya. Dia menggigit lidahnya, meludahkan seteguk darah ke pedang. Aku persembahkan darahku kepada pedang ini. Semoga Kaisar Azure mewujudkan kekuatan ilahinya. Pedang Kaisar Azure tiba-tiba bersinar terang, dan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul di bilahnya. Energi spiritual Chu Chen melonjak liar ke dalam pedang, dan wajahnya memucat dengan kecepatan yang terlihat jelas. Melihat ini, Bai Qingli langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan. Aku akan membantumu. Dia meletakkan tangannya di punggung Chu Chen, terus-menerus menyalurkan energi spiritual murni tipe es ke dalam dirinya. Dengan bantuan pedang tersebut, pedang Kaisar Azure bersinar lebih terang, dan akhirnya berubah menjadi pilar cahaya biru yang menjulang tinggi. Memotong, Chu Chen memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas dengan sekuat tenaga ke arah iblis darah yang beregenerasi. Seberkas cahaya biru turun bagaikan hukuman ilahi, sepenuhnya menyelimuti sosok yang berwarna merah darah itu. Di tengah cahaya yang menyilaukan, jeritan terakhir Sue Wuyai yang memilukan bergema. Tidak, saat cahaya memudar, hanya tanah hangus yang tersisa di kawah raksasa itu. Aura Sue Wuyai lenyap sepenuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Akhirnya, sudah berakhir. Chu Chen menghela napas lega, lalu pandangannya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Bai Qingli segera membantunya. Energi spiritualmu telah terkuras.
kamu perlu segera memulihkan diri. Dia mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke mulut Chu Chen, sambil dengan hati-hati melihat sekeliling. Ayo kita pergi dari sini dulu. Tepat ketika keduanya hendak pergi, Chu Chen tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Saat dilihat dari atas, tanda teratai putih itu telah berubah menjadi merah tua di suatu titik, dan beberapa garis hitam tipis muncul di permukaannya. Ini ya, baik King Li juga memperhatikan keanehan tersebut. Serangan balik energi iblis. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya serius. Bukan, ini hanya firasat. Dia mendongak ke arah utara. Ada sesuatu di sana yang memanggil rune-rune magis ini. Bab 3208 energi iblis melambung ke langit. Baik King Li mengikuti pandangannya dan melihat bahwa di titik paling utara Yuhai, terdapat garis hitam samar yang menghubungkan langit dan bumi. Itulah arah menuju jurang maut, di dalam ruangan yang tenang di Pulau Xuanling. Chu Chen duduk bersila di atas futon, energi spiritualnya mengalir di sekelilingnya. Tetapi tanda teratai putih di dadanya masih bersinar dengan warna merah gelap yang tidak normal. Pola-pola iblis hitam itu menggeliat perlahan seperti makhluk hidup, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba mengaktifkan benih teratai biru, dia tidak bisa menghilangkannya. Mencicit, pintu didorong perlahan hingga terbuka, dan Bai King Li masuk sambil membawa semangkuk sup obat. Mari kita coba obat baru yang diresepkan oleh pemimpin Sekte Xiao. Chu Chen mengambil mangkuk obat dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Obat pahit itu mengalir ke tenggorokannya dan berubah menjadi aliran dingin yang mengalir ke dadanya, untuk sementara menekan gejolak rune iblis. Bagaimana? Tatapan Bai King Li tertuju pada dadanya. Jauh lebih baik, Chu Chen meletakkan mangkuk itu. Tetapi alisnya tetap berkerut. Tapi ini hanya solusi sementara. Rune-rune ajaib ini. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia memegang dadanya. Rune iblis itu seketika menjadi sangat panas, membakar kulitnya seperti besi panas. Ah, Chu Chen mengerang, dahinya langsung dipenuhi keringat dingin. Bai King Li segera bergerak, pedang kristal esnya melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya dingin. Konsentrasikan dan tenangkan pikiranmu, dengan bantuan udara dingin. Sensasi terbakar dari rune sihir itu perlahan mereda. Chu Chen terengah-engah, bajunya basah kuyup oleh keringat. Masalahnya kambuh lagi. Bai King Li menyarungkan pedangnya, ekspresinya serius, lebih parah dari sebelumnya. Chu Chen mengangguk dan mengangkat bajunya. Rune-rune iblis itu telah menyebar, membentuk pola aneh di sekitar tanda teratai putih, menyerupai mata yang tertutup. A panggilan jurang maut, A bisiknya. A aku bisa merasakannya, jurang maut di utara sedang bangkit. A. Bai King Li terdiam sejenak. Aku akan pergi menyiapkan pesawat terbang. Kita akan berangkat ke negeri utara besok. Tidak. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi sendiri kali ini. Tidak. Bai King Li meninggikan suaranya. Sesuatu yang jarang terjadi. Keadaanmu saat ini ya. Justru karena itulah aku tidak bisa menyeretmu ikut denganku. Chu Chen menyela perkataannya. Rune iblis ini akan menarik iblis, dan terlalu berbahaya bagimu untuk bersamaku. Sebelum Bai King Li sempat berkata apapun lagi, langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Senior Chu, Senior Bai, seorang murid dari Pulau Xuanling bergegas datang dengan panik. Sesuatu telah terjadi. 3 desa nelayan di pantai utara Laut Yuhai semuanya dibantai semalam, dan para penyintas mengatakan mereka melihat Sue Wuyai. Apa? Keduanya berubah warna secara bersamaan. Chu Chen tiba-tiba berdiri. Mustahil,
Aku melihatnya dimurnikan oleh pedang Kaisar Azure dengan mata kepalaku sendiri. Ayo kita lihat. Baik King Li sudah berbalik dan berjalan keluar. Setengah hari kemudian, mereka menyeberangi pantai utara laut tersebut. Desa nelayan yang dulunya damai kini hancur lebur, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Rumah itu roboh, dan ada darah kering di mana-mana di tanah. Tetapi anehnya, tidak ada satupun mayat. Mereka semua telah dibawa pergi. Baik King Li memeriksa area tersebut, wajahnya semakin dingin. Itu adalah metode pengorbanan darah. Chu Chen berjongkok, ujung jarinya menyentuh tanah dengan ringan. Dia menangkap secercah energi iblis yang tersisa, dan rune iblis di dadanya langsung bereaksi, berdenyut lebih hebat lagi. Ini bukan Sue Wuyai, katanya dengan suara berat. Tapi memang ada hubungannya dengan iblis darah. Mungkinkah? Baik King Li memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Anggota lain dari 7 utusan jurang iblis. Tepat ketika Chu Chen hendak menjawab, sebuah jeritan melengking tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Keduanya saling bertukar pandang dan segera terbang menuju arah suara tersebut. Di pantai yang berjarak beberapa mil, seorang nelayan yang berlumuran darah berlari dengan putus asa, dengan bayangan darah yang menggeliat mengejarnya. Bayangan merah darah itu terkadang berubah menjadi wujud manusia, dan terkadang menjadi binatang buas, mengikuti di belakang dengan cara yang riang dan santai. Tolong, kata-kata nelayan itu terhenti tiba-tiba ketika bayangan darah itu tiba-tiba mempercepat lajunya, langsung menyelimutinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seorang dewasa yang hidup tersedot ke dalam mayat yang sudah kering. Dasar bajingan, Chu Chen meraung, dan pedang kaisar biru terbang dari tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang menebas ke arah bayangan darah. Bayangan darah itu terbelah menjadi 2 oleh satu tebasan pedang, tetapi dengan cepat menyatu kembali, mengeluarkan tawa yang menusuk. Hehehe, 2 santapan darah lezat lagi telah tiba. Baik King Li mendengus dingin, dan dengan lambaian pedang panjang kristal esnya, energi pedang yang sangat dingin membekukan bayangan darah beserta air laut di sekitarnya. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Bayangan merah darah di dalam es itu berputar beberapa kali sebelum tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang mengerikan membuat keduanya terlempar beberapa meter jauhnya, dan sebuah suara melengking bergema dari dalam kabut darah. Penerus Kaisar Azure, Raja Iblis telah lama menunggumu. Saat suara itu perlahan menghilang, rune iblis di dada Chu Chen terasa terbakar dengan rasa sakit yang luar biasa. Dia berlutut dengan satu lutut, urat-urat di dahinya menonjol, bayangan mengerikan terlintas di depan matanya. Di ujung paling utara daratan, sebuah celah hitam yang membentang di langit dan bumi perlahan-lahan meluas. 7 sosok berdiri di depan retakan itu, di antaranya Liu Qingxuan dan Sue Wuya. Gambar itu hancur berkeping-keping, dan Chu Chen tiba-tiba terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah. Baik King Li segera membantunya. Apa yang kau lihat? Jurang para iblis akan segera terbuka. Chu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Suaranya serak. Ke-7 utusan telah berkumpul. Mereka sedang mempersiapkan pengorbanan darah yang lebih besar lagi. Ekspresi baik King Li tampak serius. Kita harus segera memberitahu semua sekte besar. Sudah terlambat. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Menurut firasat rune iblis, jurang iblis akan terbuka sepenuhnya paling lama dalam 3 hari. Ia memaksakan diri untuk berdiri. Tatapannya tegas. Aku akan berangkat ke utara malam ini. Aku akan ikut denganmu. Tidak. Chu Chen menolak dengan tegas.
kau harus menyampaikan pesan ini kembali ke Pulau Xuanling dan meminta ketua Sekte Xiao untuk menghubungi sekte-sekte besar agar segera melakukan persiapan. Baik, King Li terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan liontin kristal es dari dadanya. Ambillah ini. Liontin itu terasa sangat dingin saat disentuh, dan Chu Chen dapat merasakan energi spiritual yang kuat yang terkandung di dalamnya. Ini adalah Xuanbing kelahiranku, kata Bai Qingli dengan tenang, dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Chu Chen ingin menolak, tetapi melihat tatapan teguhnya, akhirnya ia mengenakan liontin itu di lehernya dan berkata, terima kasih. Malam itu, sebuah pesawat udara kecil diam-diam meninggalkan Pulau Xuanling dan melaju ke arah utara. Chu Chen berdiri di haluan kapal, menatap cakrawala hitam yang mendekat. Rune magis di dadanya dan liontin itu memancarkan cahaya samar secara bersamaan, satu panas dan satu dingin, persis seperti emosi kompleks yang dia rasakan saat itu. Di belakangnya, sesosok putih berdiri dengan tenang di bayangan kabin, mengamati kepergiannya. Pesawat amfibi itu melintasi lautan awan, dan semakin ke utara, langit semakin suram. Chu Chen berdiri di haluan kapal, pedang kaisar biru tergantung di pinggangnya, rune iblis di dadanya bersinar samar-samar. Saat mereka semakin mendekati utara, perasaan dipanggil semakin kuat. Dengan kecepatan ini, kita seharusnya bisa mencapai ujung daratan utara pada siang hari besok. Dia menatap peta laut di tangannya. Di titik paling utara, terdapat retakan hitam yang ditandai, dengan tulisan kecil, tanah terlarang jurang iblis, jauhi di sebelahnya. Tiba-tiba, pesawat udara itu berguncang hebat. Chu Chen mendongak dengan waspada dan melihat sekumpulan burung hitam aneh yang muncul di awan di depannya. Burung-burung ini, yang seluruhnya berwarna hitam dengan mata merah darah dan rentang sayap melebihi 10 kaki, dengan panik menabrak perisai pelindung kapal udara tersebut. Gagak iblis bermata darah, Chu Chen mengenali makhluk yang dirasuki iblis ini, yang unik di wilayah utara. Mereka biasanya hidup berkelompok di tempat-tempat yang dipenuhi energi iblis, memakan bangkai, dan bersifat ganas. Patah, perisai pelindung itu retak, dan beberapa gagak iblis memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap masuk. Paruh tajam mereka mengarah langsung ke mata Chu Chen. Hukuman mati di pengadilan, pedang Kaisar Azure dihunus, kilatan cahaya biru muncul, dan beberapa gagak iblis langsung terbelah menjadi dua. Namun semakin banyak gagak iblis yang terus berdatangan, dan perisai pelindung itu hampir runtuh. Chu Chen mendengus dingin dan membuat segel tangan dengan tangan kirinya, api teratai pemurnian. Seberkas api biru menyala dari ujung jarinya, dan dengan ayunan pedangnya, api itu berubah menjadi hujan api. Gagak iblis itu, yang tersentuh oleh api biru, mengeluarkan tangisan pilu dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Gagak-gagak iblis yang tersisa tampak ketakutan dan berpencar. Memanfaatkan kesempatan ini, Chu Chen mempercepat laju perahu terbangnya dan menerobos pengepungan. Setengah hari kemudian, pesawat udara itu mendarat di puncak gunung bersalju di tepi utara daratan. Dari sini, seluruh daratan utara terbentang di hadapan mata Anda. Ini adalah tanah tandus yang sunyi, selamanya membeku, dengan angin yang menderu dan kepingan salju yang berputar-putar. Di tepi gurun tandus, sebuah celah hitam yang membentang di langit dan bumi terlihat jelasa, itulah jurang iblis. Energi iblis yang begitu dahsyat, bahkan dari jarak 100 mil, Chu Chen bisa merasakan aura jahat yang mencekik itu. Yang lebih mengerikan lagi, rune iblis di dadanya kini berubah menjadi hitam pekat, beresonansi dengan jurang iblis yang jauh.
Kita harus menekan rune-rune magis ini terlebih dahulu. Dia duduk bersila di atas salju dan mengeluarkan liontin kristal es yang diberikan baik King Li kepadanya. Lalu meletakkannya di dadanya. Rasa dingin yang menusuk tulang merasuk ke tubuhnya. Untuk sementara meredakan gejolak rune iblis tersebut. Setelah beristirahat sejenak, Chu Chen hendak melanjutkan ketika telinganya berkeduta suara gemerisik lembut terdengar dari salju. Bersambung.